Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kepada Allah taala di malam yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah. Kedua langkah kaki kita dari kediaman rumah kita, dari aktivitas keseharian kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Sebagaimana dalam riwayat Muslim bahwa ahabul biqa ala wajhil ardi al masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid-masjid, yakni rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kecintaan Allah kepada kita, kita selalu diletakkan dan disibukkan dalam ketaatan dan kebaikan, dan diletakkan di tempat yang terbaiknya, yakni di rumah Allah taala. Semoga Allah istiqamahkan kita hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pertemuan yang keempat ini, sebelum kita membahas tentang tanda-tanda orang yang mati baik yang disebut dengan husnul khatimah, atau tanda-tanda orang yang mati buruk atau su'ul khatimah, dan juga terkait dengan ahkamul arwah, hal-hal yang terkait dengan seluk-beluk ruh setelah nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasad kita. Kita akan membahas sedikit ya tentang mungkin satu pertemuan ataupun dua pertemuan ya tentang sekilas bagaimana proses dan waktu meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini dibahas dalam sirah nabawiyah secara khusus, tapi kita tidak masuk kepada sirahnya, tapi kita lebih kepada bagaimana proses. Yang kemarin kita sudah bercerita panjang lebar tentang orang-orang yang mati baik dan orang yang tidak baik. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, dalam bab ini ada beberapa bahasan. Yang pertama bahwa Nabi Muhammad itu wafat sebagaimana wafatnya manusia yang lain. Yang kedua, ada tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad itu akan diwafatkan. Yang ketiga, tentang proses waktu sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada bagian yang pertama ya tentang masalah ini ya, tentang proses meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menjadi akidah itu berarti keyakinan, sesuatu yang sangat prinsip dalam Islam, bahwa kita sepakat dan yang meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kenapa demikian? Iya, karena di sana ada yang menganggap Rasulullah masih hidup sebagaimana hidupnya kita. Ada memang ya sebagian orang-orang yang disebabkan kepada Islam, tapi jumhurul ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu, dari sahabat Nabi Muhammad ya, sahabat Nabi Muhammad yang paling besar Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai hari ini, sampai hari kiamat kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal dunia. Baik, kita akan bahas beberapa dari ayat dan hadis ya, tidak semuanya, hanya beberapa, sekedar untuk melewati bahasan, untuk menyempurnakan bahasan kita. Yang pertama tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betul bahwa Nabi Muhammad
juga meninggal dunia sebagaimana nabi dan manusia-manusia yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Kalau Al-Imran beda dengan Ali Imran. Al-Imran artinya apa? Keluarga Imran. Ya, jadi beda ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a fasayajzillahu syakirin. Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali atau hanyalah seorang rasul. Rasul itu apa? Utusan Allah, manusia terbaik yang ada saat itu, yang merupakan pilihan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, dan sebelumnya ya, dan sebelum telah berlalu beberapa rasul-rasul yang telah berlalu, yang telah wafat, telah meninggal dunia. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Allahu Akbar. Dan Allah mengatakan, apakah jika dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata, meninggal dunia, au kutila, atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan mundur, berbalik ke belakang, alias murtad? Alias murtad, itu kata Allah. Ini isyarat dari Allah, Nabi Muhammad meninggal. Tapi saat meninggalnya Rasulullah nanti akan menjadi peristiwa besar, sehingga banyak yang menggoncangkan keimanan para sahabat. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang berpaling ke belakang, murtad, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, apa kata Allah? Fala yadurrallaha syai'a, maka perbuatannya tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Fasayazillahu syakirin, dan Allah akan membalas balasan yang baik bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, secara umum para ahli tafsir mereka menerjemahkan ayat ini, satu yang sesuai dengan bahasan kita adalah ayat ini jelas, walaupun ini turunnya dalam kisah perang Uhud. Dalam saat perang Uhud itu Rasulullah pernah diberitakan meninggal dunia. Ya, Nabi Muhammad diberitakan pernah meninggal dunia, ya kan? Tetapi ternyata yang meninggal bukan Nabi Muhammad SAW, tapi yang terbunuh adalah orang yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan siapa dia? Mus'ab bin Umair, seorang sahabatnya Rasul. Dia mirip, dibunuh oleh seorang musyrikin, kemudian dia mengatakan Muhammad faqad qutil, Muhammad telah dibunuh. Sehingga banyak orang yang lari ke belakang, tunggang langgang, ya kan? Tunggang langgang. Ada yang lari, ada yang nyerah, ada yang dan seterusnya. Walaupun ada banyak di kalangan sahabat yang mengatakan, jika kalian hidup tanpa Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad meninggal dunia, maka nggak ada gunanya hidup. Lebih baik kita berperang, ya, dengan Nabi Muhammad atau tanpa Nabi Muhammad. Ini kisahnya, maka turunlah ayat ini bercerita tentang kisah itu. Bercerita tentang kisah itu. Tetapi ini asbabul nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut. Tapi dibalik ini semua, ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini dalil bahwa para nabi dan rasul juga wafat. Nabi Muhammad juga akan meninggal dunia. Karena ayat ini turun, Nabi Muhammad masih hidup karena pada saat perang Uhud. Jadi jelas ayat ini menerangkan kepada kita, Nabi Muhammad pun akan meninggal dunia sebagaimana rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama. Ini dalil yang pertama ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kisah ya, kita ambil secara singkat ya, ayatnya banyak tapi ini satu di antara ayatnya saja. Kita kemudian masuk kepada hadis dan sirah Nabi di akhir hayatnya dan sirah para sahabat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau ditutupi dengan kain, beritanya tersebar seantero Madinah dan seluruh pinggiran kota Madinah sehingga menggemparkan kota tersebut. Ibunda Aisyah bercerita. Nah, di antaranya apa? Kejadian yang mengguncangkan keimanan sahabat adalah apa?
ketika sampailah berita ini kepada Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab yang disebut dengan Al-Faruq, yang jangankan manusia ya, yang jahat, iblis, setan pun takut jika berpapasan dengan Umar. Tapi apa yang terjadi ketika mendengar berita Nabi Muhammad meninggal dunia? Dia tidak kuat. Dia tidak kuat sehingga dia datang ke wilayah sana, melihat yang lainnya pada nangis, di masjid pada nangis semuanya karena sedih Nabi Muhammad meninggal dunia. Apa katanya? Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, akan kupenggal kepalanya. Ini semakin menjadi kondisi semakin tidak kondusif. Kenapa? Sisi lain sahabat sedih, ya kan? Karena kehilangan Nabi Muhammad. Sisi lain Umar tidak mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia akan kubunuh. Tidaklah Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan kelak akan dikembalikan kepada kita. Artinya Nabi Muhammad SAW akan dihidupkan kedua kalinya kalaupun dianggap mati, atau dia sekedar hanya seperti Musa datang kepada Allah 40 hari akan kembali kepada kita. Bayangkan sosok manusia termulia nomor 2 ittifaqul ulama adalah setelah para nabi dan rasul Umar bin Al-Khattab. Imannya goncang dan itu manusiawi, ya, itu sangat manusiawi sekali karena beliau orang yang sangat dicintai, bahkan lebih daripada kecintaannya kepada diri sendiri. Terbukti dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam suatu saat dalam satu perjalanan menggandeng tangan Umar. Gandeng tangan Umar. Maka Umar merasa, wah, dia dekat banget dengan Rasul. Maka Umar mengatakan dalam hadis yang sahih, la anta ya Rasulullah ahabba ilai, dan engkau wahai Muhammad, wahai utusan Allah, orang yang paling kucintai lebih daripada seluruh hartaku dan keluargaku kecuali diriku. Diriku kan nyawaku dong, masa saya lebih cinta kepada engkau pada diriku sendiri? Apa kata Rasulullah? La ya Umar. Oh tidak ya Umar. La ya Umar, enggak. Hatta sehingga aku Muhammad SAW lebih kau cintai dari seluruh manusia, dari seluruh hartamu, bahkan daripada dirimu sendiri. Artinya Nabi Muhammad lebih dicintai oleh Umar bin Khattab lebih dari segalanya. Maka beliau mengatakan, la anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah lebih kucintai dari segalanya, bahkan daripada diriku sendiri. Maka apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, sempurnalah imanmu. Nih, orang yang begini, ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, sangat begitu cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kan, dengannya mendapat hidayah, dengannya dimuliakan oleh Allah. Dia belum kuat mendengar Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar, orang yang tampillah sosok seorang Abu Bakar saat itu, kata kondisi sedang galau, sedang terjadi kegoncangan yang luar biasa, keimanan, ya, kegoncangan segalanya, dari segala hal, dari segala lini itu sedang goncang. Maka Abu Bakar masuk ke rumahnya Aisyah, di mana di dalamnya ada jenazahnya Rasulullah SAW. Maka dibukalah kain yang menutupi mukanya Rasulullah. Kelihatan tersenyum. Dia katakan, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, engkau orang yang begitu indah hidup ataupun mati. Kemudian dikecuplah keningnya Rasulullah SAW. Ini sunnah, ya kan? Tetapi yang mahram, ya, yang mahram jadi bapak kita, saudara kita, anak kita meninggal dunia, boleh setelah jadi mayat kecup keningnya, tutup lagi. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian melihat kondisi seperti itu, Umar mengacungkan pedangnya di masjid dan di luar. Semua orang terdiam, ya, nangis juga takut, nggak nangis nggak kuat menahan rasa kesedihan itu. Maka tampillah seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan kepada Umar dengan tegas. Beliau Abu Bakar ini lembut tapi tegas, kalimatnya tegas. Ya Umar ala rizlik, ya Umar, diam kau, jangan bicara, jangan kemana-mana, duduk kamu. Umar bin Khattab orang yang begitu hebat, ditakuti bahkan oleh setan, tapi tunduk dan hormat kepada siapa? Abu Bakar Siddiq, orang yang sangat berwibawa. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budullaha, man kana ya'budu Muhammadan, fa'lam fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Beliau mengatakan, wahai manusia, ingatlah siapa sekarang di antara kita yang selama ini menyembah Muhammad menjadi Tuhan selain Allah, ketahuilah dia telah meninggal dunia.
Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyul la yamut, maka Allah hidup maha kekal dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq membaca beberapa ayat di antaranya, innaka mayitun wa innahum mayitun. Wahai manusia, innaka mayitun, kau Muhammad akan mati. Wa innahum, dan mereka wahai manusia pun akan meninggal dunia. Kemudian dibaca ayat yang tadi juga, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Abu Bakar pun sebenarnya gak kuat baca ayat ini, tapi beliau harus tunjukkan dia pemimpin wakil Nabi Muhammad kelak. Dia harus tunjukkan bahwa dia yang faham, dia yang mengerti, dia yang kuat. Dibaca ayat, wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasul, kecuali adalah rasul. Qad khalat min qablihi rasul, sebagaimana umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu telah wafat, telah meninggal dunia, Muhammad pun telah meninggal dunia. Afa imma ta'u qutilan qalibtum ala qibai al-aqabikum, apakah kalian nanti jika Muhammad meninggal atau terbunuh, kalian berpaling alias murtad tinggalkan agamanya? Wa may yanqalib ala aqibai, barang siapa yang berpaling murtad meninggalkan ajaran dan agama dan sunnahnya, apa kata Allah, fala yadurrallaha syai'a, maka itu semua tidak akan memudurkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepadanya. Ayat ini dibaca ya dengan penuh dari hati yang terdalam dari Abu Bakar As-Siddiq, dengan tentunya dengan air mata, suara yang terpatah-patah, dan semua sahabat mengerti karena mereka orang Arab semuanya. Sehingga banyak dari kalangan orang-orang yang hadir saat itu, termasuk Umar, termasuk yang lainnya, mengatakan seakan-akan aku baru faham ayat ini baru turun. Jadi seakan-akan aku baru dengar, aku baru ngerti ayat ini turun. Padahal ayat ini sudah turun jauh sebelum Nabi Muhammad mendengar. Tapi kondisi situasi seperti itu, dalam bahasa namanya mubalaghah, sesuatu yang melampaui, yang begitu hebat, luar biasa, sehingga keluar dari mulutnya mereka seakan-akan ayat ini baru turun. Baru sadar kalau ayat ini sudah ada dalam Quran, yang selama ini kita baca ternyata aku nggak sadar. Kan sering tuh orang-orang yang udah Islam tiba-tiba berbudaya apa begitu kan, dia katakan seakan-akan aku baru masuk Islam. Padahal dari Islam dia, kenapa? Situasi kondisi ya yang mempengaruhi kejiwaan mereka, dan begitulah yang dirasakan oleh Umar bin Khattab dan juga yang lainnya. Jadi mereka mengatakan betul-betul memang Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian setelah itu kan intinya beliau disolatkan ya, beberapa kali sholat, beberapa hari, bahkan kemudian dimakamkan. Terjadi ikhtilaf memang saat Rasulullah meninggal dunia, di mana harus dimakamkan, ya kan? Di mana dimakamkan? Kalau semua mengatakan di sana, dibangkit di sini, tapi Abu Bakar muncul lagi ya sebagai sosok yang memberikan solusi bagi umat, dan semua faham Abu Bakar orang yang benar, orang yang dipercaya, pasti nggak pernah dusta. Apa kata Nabi Muhammad? Aku telah mendengar Rasulullah mengatakan, di mana Nabi meninggal, disitulah dia akan dimakamkan. Dan Rasulullah SAW meninggal di pangkuannya Aisyah, berarti di rumahnya Aisyah. Makanya hari ini kuburan Rasulullah dikuburkan di kamarnya Aisyah. Kemudian beberapa tahun dikuburkan pula di dalamnya Abu Bakar. Ditambah lagi Umar bin Khattab itu di rumah. Yang sekarang rumah itu yang di dalamnya ada kuburan masuk ke dalam masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ditutupi, cuma memang ditutupi ya, karena pernah dalam sejarah 2 atau 3 kali jasad Rasulullah mau dicuri oleh orang kafir. Jadi tanah digali dari jauh, dibuat terowongan bertahun-tahun, dan hampir diambil jasadnya Rasul oleh orang-orang kafir. Sehingga dengan izin Allah Taala, Allah dalam hadis kan Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hidup ataupun mati jasadnya. Maka setelah itu pemerintah Arab Saudi yang membuat pagar beton yang begitu tebal sampai kedalaman sangat luar biasa, 30 meter kalau tidak salah atau lebih,
sehingga sekarang tidak bisa diganggu-gugat. Nggak ada usaha-usaha orang untuk mencuri jasa Rasulullah, insya Allah tidak bisa lagi sebagaimana dahulu kala. Nah, ala kulli hal, kembali kepada maksud, maka peristiwa yang tercatat dalam sejarah ini, sahabat awalnya sebagian besar belum siap menerima kabar yang menjadikan ini, kemudian disolatkan, dan Rasulullah kemudian dimakamkan di tempat meninggalnya, kemudian ditutup dengan apa? Dengan tanah, ya, oleh putri-putrinya terlebih dahulu, ya kan? Ini bukti bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia. Kalau yang mengatakan Nabi Muhammad tidak meninggal dunia, kejam berarti sahabat. Kejam berarti putrinya Rasul SAW. Ngapain masih hidup kok ditutup dengan tanah? Logikanya, ya memang Rasulullah juga bersabda bahwa tanah diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad Nabi dan Rasul. Jadi jasad Rasulullah sampai detik hari ini masih utuh sebagaimana pertama kali beliau dimakamkan di tempat itu. Enggak berubah. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Sama persis, dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menggambarkan kepada kita sekali lagi bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia karena beliau manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, aku ini seperti kalian, manusia biasa. Hanya bedanya kalian gak dapat wahyu, aku mendapat wahyu. Kalian makan, aku makan. Kalian lapar, aku lapar. Kalian ngantuk, aku ngantuk. Kalian akan meninggal dunia, aku pun ada waktunya untuk meninggal dunia. Orang bertanya, bagaimana ya? Bagaimana Ustaz? Ada riwayat hadis sahih Rasulullah SAW memimpin sholat subuh setelah pulang dari Isra dan Mi'raj di Baitul Maqdis, dan imamnya para nabi. Apakah ini bukan dalil bahwa Nabi Muhammad dan para nabi itu hidup? Hadisnya sahih, ya, silakan baca tentang peristiwa atau hadis-hadis terkait dengan Isra dan Mi'raj. Pulangnya Rasulullah dari Mi'raj, dari langit, ya, dari langit. Isra kan perjalanan malam, Mi'raj adalah naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Pulang dari sana di waktu subuh, Rasulullah sempat sholat berjamaah memimpin seluruh nabi dan rasul. Kan itulah beliau dikatakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau penghulu, pemimpin para nabi dan rasul. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad, ana sayyidu waladi bani Adam. Aku adalah pemimpin sayyidnya keturunan Bani Adam di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana dengan ini? Kan jasad dan ruh Rasulullah mimpin sholat di belakangnya para nabi dan ruh. Bagaimana ini hadis? Ya, kita katakan Rasulullah dan para nabi hidup, tetapi hidupnya inda rabbihim, di sisi Allah, tidak sama sebagaimana kita. Jangankan para nabi dan rasul, manusia termulia di alam semesta ini, ya kan? Manusia paling dekat dengan Allah, manusia paling, boleh katakan kalau dianggap suci, paling suci yang ada di muka bumi ini. Bagaimana tidak hidup di sisi Allah? Sedangkan dalam Quran Allah menyebutkan tentang kisah para syuhada, ya kan? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Apa kata Allah? Wahai manusia, jangan kau kira, jangan kau anggap, jangan kau yakini orang yang meninggal di jalan Allah mati syahid itu mati. Kata Allah, enggak, bal ahya'un, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup di sisi Allah, bukan hidup di sisi mata manusia. Tidak hidup sebagaimana kita hari ini, tidak. Tapi hidup di sisi Allah dengan kuasa Allah. Nanti kita akan masuk bab tentang ahkamul ruh, nanti dibahas di sana. Sekarang di mana para nabi dan rasul? Sekarang orang-orang mukmin di mana letaknya ruh-ruh mereka? Itu ada bahasa khusus nanti. Tapi intinya di sini bahwa memang nabi dan rasul hidup, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara lahiriah, secara hukum dunia, beliau meninggal dunia. Makanya dikubur. Ya, makanya dikubur. Apakah Rasulullah bisa hadir nadir, datang kepada kita? Kemudian datang kepada kita? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah tidak punya kelebihan lebih daripada itu, kecuali jika Allah menghendakinya. Tapi katanya banyak cerita orang yang tiba-tiba bertemu dengan Rasulullah. Ya bisa aja orang ngaku, tapi yang penting buktinya mana? Jadi saya punya teman yang kisah, ya, fakta. Saya punya teman, saya kuliah di Pakistan.
Ada teman di sana itu kelompok orang yang suka yang cinta Rasul, ya semua cinta Rasul. Tapi cintanya itu masya Allah luar biasa. Sehingga menurut kita, menurut umumnya manusia banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada sunnahnya daripada Rasul. Amalan-amalan tersebut ya. Kemudian dia ke universitas kami ngambil bahasa Arabnya, tapi beliau seorang ulama sebenarnya. Kemudian saya tanya, ya Syekh, kenapa Anda tidak tinggalkan akidah antum yang menganggap Nabi Muhammad A, B, C, D? Dikatakan, bagaimana aku meninggalkan amalanku sedangkan setiap malam Jumat Rasulullah datang kepadaku menyapa aku dan mengatakan, aku ridho dengan kamu dan amalan. Beliau imam besar di masjid situ ya, di masjid salah satu di kota metropolitan kayak Jakarta begini ya. Imam besar, jadi setiap malam Jumat beliau buat amalan khusus sehingga menurut dia datang Nabi Muhammad menyapa, assalamualaikum, aku ridho kepada amalan. Bagaimana saya meninggalkan amalan ini sedangkan Nabi Muhammad pun sudah datang dan ridho kepada aku? Kemudian saya tanya, afan ya Syekh, antum bagaimana tahu itu Nabi Muhammad? Dikatakan, dia ngaku, bagaimana gambarnya? Cahaya. Saya bilang, Nabi Muhammad emang cahaya? Ya, Nabi Muhammad secara makna cahaya. Tetapi Nabi Muhammad SAW dalam Syama'il Tirmidzi itu jelas bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana jenggotnya, bagaimana matanya, bagaimana bibirnya dan giginya, kepalanya, tingginya, pakaian dan seterusnya. Kalau tidak bisa dijelaskan sesuai dengan hadis itu, berarti yang dilihat bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya perlunya kita belajar Sirah Nabawiyah dan juga Syama'il At-Tirmidzi, karena Rasul mengatakan, man ra'ani faqad ra'ani, barang siapa melihat aku dalam mimpi tapi persis sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melihat Nabi Muhammad sesungguhnya. Tapi kalau kita melihat Nabi Muhammad ditanya, dari mana kamu yakin itu Nabi Muhammad? Kayak ada yang membisik kita di malam waktu tidur. Mukanya bagaimana? Oh, enggak punya jenggot. Sudah dipastikan bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad jenggotnya tebal. Ya, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan, digambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalungnya salib. Oh, berarti sudah dipastikan bukan Nabi Muhammad. Rasulullah di dalam hadis itu hidungnya mancung. Yang datang tadi malam itu kayaknya pesek deh. Oh, berarti bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Orangnya tampan, bahkan dikatakan antal qamar, engkau seperti bulan, bahkan lebih indah daripada bulan. Kalau orangnya jelek, apalagi seram dan menakutkan, sudah dipastikan dia bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini timbangannya, ini pegangan kita sebagai orang Islam. Jadi nggak pusing kita mikirin. Sudah ada kok aturannya dalam Islam. Nah, ini terkait dengan bagaimana Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Beliau meninggal dunia dan dimakamkan walaupun jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang beliau hidup di sisi Allah dan jasadnya masih utuh sampai sekarang. Utuh sampai sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keyakinan kita Nabi Muhammad wafat, umur beliau hanya 63 tahun. 40 tahun, setelah 40 tahun awal dari kelahirannya Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian 13 tahun di Mekah berdakwah dengan dengan periode-periode dakwahnya. Setelah 13 tahun diangkat jadi nabi dan rasul, umurnya berarti 53 tahun hijrah ke Madinah. 10 tahun di sana dan beliau meninggal dunia, meninggalkan beberapa istrinya, tetapi yang punya keturunan dari seluruh istrinya hanya satu dari siapa? Istri pertamanya, yaitu siapa? Sayyidah Al-Khadijah radhiyallahu binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari situlah lahir anaknya, satu di antaranya adalah Fatimah, nikah dengan Ali. Dari situlah keturunan Nabi Muhammad berkembang biak sampai akhir zaman nanti. Baik, itu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang bab itu. Masuk kepada bab tahapan berikutnya, bahwa Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia sudah ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda ini sebenarnya sudah diberikan oleh Allah. Ya, tanda-tanda Muhammad akan meninggal dunia itu sudah ada. Tandanya itu jelas. Walaupun dapat dipahami secara nyata setelah Rasulullah meninggal dunia. Kan kayak gitu juga kita. Kita kan ada teman yang
meninggal tiba-tiba, oh pantesan kemarin kayaknya melakukan sesuatu yang nggak biasa, kan gitu, sering tuh kayak gitu tanda-tanda, tapi kita nggak pahamnya kapan? Setelah terjadi. Karena kita nggak tahu yang gaib. Oh pantesan kakek saya kemarin pagi-pagi udah gunting kuku, udah cukur rambut, udah sikat gigi, udah minta maaf, ngumpulin anak cucunya dan minta maaf katanya, bagi-bagi semua warisan. Ternyata 10 hari setelah itu meninggal dunia. Kayak ada tanda-tanda, tapi itu kapan dimengerti? Setelah beliau meninggal dunia baru ngeh. Oh pantesan kemarin tiba-tiba si fulan itu pesan kepada anak istrinya, anakku, istriku jaga sholat ya, takutnya bapak nggak lama lagi. Ternyata benar nggak lama lagi dia meninggal dunia. Itu tanda-tanda manusia biasa pun ada, tetapi tidak difahami kecuali setelah terjadi. Ya, setelah terjadi. Karena apabila ada yang mengaku kita tahu si fulan akan mati dengan tanpa ada penelitian, bisa jadi kita berdusta. Baik. Nah, Nabi Muhammad juga demikian. Sudah ada isyarat-isyarat terutama setelah Fathul Mekah kemarin, bahkan sebelum Fathul Mekah dan sesudahnya. Fathul Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Berarti umur beliau sudah 61 dari kelahirannya beliau, atau tahun 8 Hijriah sudah mulai nampak sekali tanda-tandanya. Nah, kenapa Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda ini kepada umat manusia, kepada umatnya secara khusus? Sebagian ulama mengatakan, dan ini dipahami setelah terjadi ya, sekali lagi para ulama mengatakan sebagai bentuk salah satu rahmat Allah kepada dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Kenapa? Agar kaum muslimin siap menghadapi ujian yang paling besar. Jadi ujian yang menimpa umat Islam ini terbesar dari sepanjang sejarahnya adalah kapan? Ketika tinggal nabinya. Ini musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam dalam sejarahnya sampai hari kiamat. Dari pertama kali munculnya umat Islam ini kapan? Setelah berpisah atau meninggal oleh nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tadi ya dikisahkan secara singkat, seorang Umar pun tidak siap menerima itu. Ya, makanya dengan tanda-tanda tersebut sesungguhnya isyarat dari Allah agar umat Islam lebih siap untuk menerima kenyataan tersebut. Makanya kan kalau ada siapapun ya, mungkin kita punya keluarga, punya orang tua yang sudah sepuh, udah lama sakitnya, biasanya orang, kami lebih siap, kami sudah siap kok, kalaupun terpaksa harus berpisah untuk selama-lamanya. Nah ini sebenarnya rahmat Allah ini. Makanya Rasulullah pun mengajar kepada kita supaya kita jangan dimatikan secara mendadak. Itu kasihan, anaknya masih kecil, ini masih perlu ini, tiba-tiba meninggal dunia. Itu ujian yang sangat besar kepada yang ditinggal, takutnya dia tidak kuat. Maka sakit sebelum meninggal dunia sesungguhnya bagian dari rahmat Allah. Bagi untuk yang hidup atau yang mau meninggal dunia sebagai bentuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting satu, jangan terlalu menyusahkan orang lain. Baik. Nah, apa di antara tanda-tanda menjelang wafatnya Rasulullah SAW? Diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh hadis sahih Imam Bukhari dan juga teks yang lainnya dari seorang sahabat Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Hibrul Ummah, tintanya umat karena begitu hebat ilmunya. Beliau mengatakan, "Kana Umaru yudkhiluni ma'a asyahi Badrin. Faqala ba'duhum lima tudkhilu hadzal fata? Ma'ana wa lana abna'un misluhu." Subhanallah. Abdullah bin Abbas mengatakan, Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, pengganti Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam, beliau sering mengajak aku, membawa aku diajak musyawarah bersama para tokoh-tokoh, orang-orang tua yang udah senior lah begitu. Diajak musyawarah untuk perkara-perkara besar dalam urusan akhirat atau urusan dunia. Maka para pembesar sahabat yang lain protes dengan Umar. Ya Umar, ini anak ini kan bocah, orang Jakarta ini bocah nih. Baru kemarin ngapain sering diajak bersama kita nih? Ini kan tokoh-tokoh, ini orang-orang tua sepuh-sepuh nih, udah putih-putih semua jenggotnya. Padahal kita juga punya anak, kenapa kau tidak ajak anak-anak kita yang lain yang seumur dengan dia? Ya kan? Yang seumur dengan dia. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tahu kenapa hari itu aku dibawa secara sengaja oleh Umar bin Khattab, aku bersama para tokoh-tokoh untuk menunjukkan dia punya alasan. Sebab itu apa alasannya?
Fada'ahum data yaumin fada'ani. Maka suatu ketika ya, karena mendengar protes ini, Umar mengundang para tokoh senior-senior sahabat dan beliau pun diundang secara khusus. Beliau mengatakan, tidaklah hari itu aku diundang kecuali untuk menunjukkan alasannya perbuatan Umar kenapa melakukan itu terhadap aku. Diikutsertakan dalam rapat, dalam musyawarah kenegaraan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Mata quluna fi surati idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Umar bin Khattab mengatakan, wahai para sahabat, para tokoh-tokoh, para senior nih, bagaimana pendapat kalian tentang surat ini? Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang nusra Allah, bantuan Allah, dan juga futuhat, ya kan? Wa ra'aitan nas, aku akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong masuk ke dalam Islam. Maka saat itu fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir, maka perbanyaklah engkau bertasbih kepada Tuhanmu dan beristighfar kepada Tuhanmu, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Umar bin Khattab sengaja bertanya kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir saat itu. Kata mereka, ada yang mengatakan bahwa surat ini atau ayat ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk banyak bertasbih dan beristighfar ketika datang nusra Allah, pertolongan Allah. Apalagi futuhat. Futuhat itu kembalinya Mekah ke fakwan umat Islam, yaitu Fathu Mekah namanya. Rasulullah itu banyak istighfar, harus banyak bertaubat dan banyak memuji Allah, karena itu semua terjadi atas kehendak Allah. Ada yang lain mengatakan A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian setelah itu dianggap selesai semua, Umar bin Khattab mengatakan, "Ma ra'yuka ya Ibnu Abbas?" Sekarang giliranmu, hai anak muda, hai pemuda, apa pendapatmu tentang ayat ini? Ya, kata Umar bin Khattab, apa pendapatmu tentang ayat ini? Apakah begini? Ahakada takul, apakah begini sebagaimana pendapat para syekh ini, para orang-orang tua senior ini, pendapatmu apakah sama seperti ini? Ku katakan qultulah, enggak seperti itu wahai Amirul Mukminin. Lalu apa? Dia katakan qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu Allahu lahu idza ja'a nasrullahi wal fath ila akhir. Beliau katakan, tidak, pendapatku adalah surah ini mengisyaratkan kepada kita tentang ajalnya Rasulullah. Rasulullah wafatnya sudah dekat. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Buktinya apa? Banyak manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka jika seperti itu, apa kata Allah? Banyak memuji Allah dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan, "Ma'alamu minna illa ma ta'lam." Apa yang ketahui wahai Abdullah bin Abbas dan kalian wahai orang-orang para syekh-syekh, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi walaupun masih muda tapi ilmunya matang. Hari ini kita kan muda apanya? Muda ilmu kita, muda angan-angan kita. Tapi kalau ilmu kita masih muda banget walaupun umur kita sudah tua. Nah, begitulah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, muda tapi ilmunya matang karena beliau sering fokus belajarnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini ada kisah tersendiri luar biasa. Sudah masuk? Baik, sudah masuk ya, sampai di sini dulu. Nanti kita akan selesaikan bahasan ini pada insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sejenak bacaan kita pada malam yang berbahagia ini. Tadi sebelum Isya sampai bacaan kita kepada tanda-tanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ diisyaratkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Umar sepakat dengannya bahwa di antara makna dan isyarat pada surah An-Nasr itu adalah tentang dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan ayat ini berbicara tentang Fathul Mekah. Fathul Mekah terjadi pada 8 Hijriah. Ini yang pertama. Ini berarti pada surat tersebut ada isyarat dari Allah bahwa Nabi Muhammad sudah dekat ajalnya, dan memang betul 2 tahun setelahnya beliau meninggal dunia. Kemudian tanda yang kedua adalah beruntunnya wahyu di waktu wafatnya Rasul. Jadi biasanya wahyu tidak begitu banyak, tidak begitu sering, tapi menjelang wafatnya Rasulullah itu sangat banyak dan sangat sering. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua dari sahabat dan sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala taba ala rasulih sallallahu alaihi wasallam al-wahya qabla wafatihi hatta tawaffahu akthara ma kana al-wahyu summa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du. Anas bin Malik mengatakan, Anas adalah abdi dalamnya Rasul, ya, abdi dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala taba ala rasulih menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW beruntun menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika wafatnya Rasulullah pada waktu itu, pada tahun itu, maka wahyu sangat begitu banyak, tidak sebagaimana sebelumnya. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Syarah Fathul Bari, dari Fathul Bari, dalam Syarah Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa mana di sini adalah aktsara inzalu qurba wafatihi. Jadi Allah banyak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu sangat banyak sehingga dikatakan beruntun turunnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu terjadi terutama setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah, ya. Karena Fathul Mekah itu sesungguhnya oleh sebagian orang-orang di zaman dahulu merupakan tolak ukur bagi masyarakat Arab secara umum. Jadi bagi masyarakat secara umum, di mana mereka menganggap orang-orang yang menjaga Ka'bah adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau Nabi Muhammad mampu menjadikan penjaga Ka'bah itu masuk Islam, itu bukti bahwa Nabi Muhammad betul-betul nabi dan rasul. Dan itulah setelah Fathul Mekah, Mekah itu kembali kepada Nabi Muhammad, karena memang Mekah sesungguhnya pendirinya, muassis kota Mekah itu siapa? Neneknya Rasul. Siapa dia? Hajar alaihissalam, istri kedua dari Ibrahim alaihissalam yang melahirkan Ismail alaihissalam. Itulah pendiri kota Mekah. Jadi memang Rasulullah berhak untuk hal itu. Maka kembalinya Mekah ke pangkuannya Rasulullah disebut dengan Fathul Mekah, dan itu tanda dekatnya meninggalnya Rasulullah. Dari sisi lain, setelah Fathul Mekah, karena orang-orang Arab secara khusus mereka mengatakan ahlu Mekah, Quraisy secara khusus masuk Islam, masuk agama Muhammad, berarti Muhammad memang nabi dan rasul yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datanglah banyak sekali manusia-manusia berkopilah-kopilah, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, sisi lain setelah itu turun wahyu sangat beruntun, banyak sekali, beserta juga dengan apa? Banyaknya orang masuk Islam, dan mereka bertanya kepada Rasul tentang banyak masalah yang sebelumnya belum pernah ditanyakan. Tapi setelah begitu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, kalau hari ini bernegara-negara gitu kan, negara-negara kecil, satu provinsi masuk Islam, satu kabilah masuk Islam, sehingga banyak masalah, kemudian ditanya kepada Rasulullah. Saat itu pula datanglah wahyu yang begitu banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari sisi yang kita bahas, beliau mengatakan ini tanda bahwa Nabi Muhammad memang semakin dekat waktu dipanggil atau kembalinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian menurut Al-Imam Ibnu Alan rahimahullahu taala, beliau mengatakan dari kali ta'mili syari'atin lam yabqa mimma yuha ilaihi bihi syai'. Jadi diturunkannya beruntun wahyu itu begitu sering kepada Rasulullah sebagai bentuk penyempurnaan syariat,
sehingga tidak tersisa lagi wahyu setelah Rasulullah meninggal dunia. Karena itulah ada hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir, disahihkan oleh Muhammad Nasir Al-Albani dalam sahihnya. Beliau mengatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa fil hawa illa yadhkuruna fi ilma. Rasulullah mengatakan, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah mengatakan, Rasulullah meninggalkan kita, tidaklah seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa kecuali menyebutkan kepada kita hikmah dan pelajarannya dan ilmunya. Dalam hadis yang lain, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mahajjatil bayda. Rasulullah meninggalkan kita pada agama yang sempurna, yang putih. Bahkan begitu jelasnya ini agama, lailuha kana hariha, malamnya itu seperti siangnya, saking jelasnya agama Islam ini. La yazgu anna ila halik, tidak ada yang tergelincir darinya kecuali dia akan hancur. Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribuna minal jannati wa yub'idu minan nar ila qad buyyina lakum. Tidak tersisa sesuatu sekecil apapun, syai' itu sesuatu kecil apapun, ya, tidak sekecil apapun yang amalan, perkara, ya, atau ibadah apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga atau yang menjauhkan kita daripada neraka, kata Rasulullah, illa qad buyyina lakum, kecuali telah kujelaskan kepada kalian. Telah kujelaskan kepada kalian. Hadis ini menguatkan tentang dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama ini sempurna, paripurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Ini akidah yang pertama. Yang kedua, Islam ini universal, sumul, mencakup segala urusan apapun ada dalam Islam. Jangankan urusan yang besar, urusan pakai sendal ada ajarannya, urusan tidur ada ajaran, masuk ke kamar mandi pun ada ajaran, maaf, bergaul dengan pasangan kita pun ada ajarannya, bagaimana ini menjadi ibadah yang besar di sisi Allah. Apalagi urusan surga dan neraka pasti ada, apalagi urusan negara sudah ada semua bimbingan dan aturan dari Nabi kita Muhammad. Begitu juga wa yubaiduna minan nar, sesuatu sekecil apapun yang dapat menjauhkan kita kepada neraka pun telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menguatkan makna yang tadi, sekali lagi, bahwa semakin banyak turun kepada Rasulullah wahyu, semakin banyak pula yang dijelaskan oleh Rasul kepada umat, dan itu menandakan bahwa tugas Nabi Muhammad hampir usai. Karena tugas Rasulullah adalah apa? Menyampaikan risalah. Nggak boleh satu pun disimpan, dirahasiakan, atau cuma bisik-bisik kepada seseorang dua orang. Ini untuk kamu amalan ya, ini untuk kamu amalan, nggak ada. Rasulullah nggak pernah bisik-bisik khusus untuk satu orang dua orang, tidak ada. Itu semua untuk umat manusia. Bahkan Ali yang disinyalir, dituduh oleh orang-orang Syiah punya amalan khusus, wasiat khusus dari Nabi Muhammad. Beliau membantah, tidak ada pesan khusus untukku dari Rasulullah, nggak ada amalan khusus untukku dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Baik, itu tanda yang kedua. Yang ketiga adalah tandanya Nabi Muhammad itu setiap tahun tuh merojaah Quran, setahun sekali di bulan Ramadan. Jadi apa yang dimaksud merojaah Quran? Apakah seluruh Quran? Enggak, karena Quran kan belum sempurna. Jadi seluruh Quran yang turun kepada Nabi Muhammad dari tiap tahunnya itu dimurojaah setahun sekali di bulan Ramadan. Makanya Ramadan dikatakan sebagai hari Quran. Itu waktu Quran. Maka salaf kalau udah bulan Ramadan tinggalkan semua kegiatan, fokus kepada pembelajaran Quran, ya tahsinnya, ya bacaannya, ya tajwidnya, ya hafalnya, dan juga maknanya alias tafsirnya. Itu Al-Quran ya. Semoga di masjid ini sudah berjalan. Ramadan hari Quran, maka kita jadikan semua kajian taklimnya, khutbahnya terkait dengan Quran. Kemudian di tahun wafatnya Rasulullah itu murojaah bersama Jibril dua kali. Ya, hadisnya sangat panjang, tapi intinya itu, ya, intinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan dalam banyak hadis, ya, hadisnya sahih dan Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, bahwa biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara al-Qur'ana kulla sanatin maratan wa inna aradanil amarratain.
Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, Jibril itu datang kepada aku setiap tahun sekali untuk murojaah Quran full. Artinya yang turun saat itu, ya walaupun belum semuanya. Nah, di akhir hayatnya Rasulullah kan Quran sudah dikatakan sudah sempurna. Boleh dikatakan sudah sempurna semua. Di murojaah dua kali di zaman itu atau dituang, atau baru Rasulullah diwafatkan saat itu. Dan itu beliau juga mengatakan, Nabi Muhammad sendiri mengatakan, wa ini ara al ajal illa qad iqtarabah. Sesungguhnya aku telah melihat, jadi pesan beliau kepada putrinya, kepada Fatimah, ini tahun ini aku dua kali ini, wahai Fatimah, wahai putriku, jangan kamu sedih. Ini tanda waktuku sudah dekat. Waktuku sudah dekat, aku mau dipanggil oleh Allah. Ya, agar umatku mengambil pembelajaran dari murojaah Quran ini. Aku setahun dua kali. Itu Nabi Muhammad. Kita semua yang penghafal Quran, yang khusus murojaah pada saat bulan Ramadan, kesempatan yang sangat luar biasa. Taib, itu tanda yang ketiga. Tanda yang berikutnya adalah menjelang datangnya Rasulullah wafat, Rasulullah diberikan pilihan dua. Kita bacakan hadisnya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Darimi, Tabrani, Mujam Kabir, Ila Hakim dan lain sebagainya. Ya, hadisnya cukup panjang. Hadis yang panjang itu saya potong tengahnya yang terkait dengan bahasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad utitu mafatihal khazainad dunya wal khulda fiha summal jannah wa khayrtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah." Sesungguhnya aku diberikan pilihan oleh Allah menjelang aku meninggal, kata Rasul, dengan diberikan dunia serta isinya, hidup kekal di akhirat, masuk surga. Ini pilihan pertama. Rasulullah menjelang wafatnya diberikan pilihan, ya Muhammad, ini bahasa kitanya kalau terjemah bebasnya, ini waktumu sudah datang nih, 63 tahun lebih sekian. Ini tertulis dalam Lauhul Mahfuz, ini waktumu untuk wafat, untuk ajalmu ya Muhammad. Tapi kalau kamu Nabi dan Rasul, kamu punya khususiyah, punya keistimewaan khusus yang nggak dimiliki oleh siapapun kecuali para Nabi dan Rasul juga. Kamu diberikan pilihan, kamu diberikan hidup selama-lamanya dan dunia bersamamu. Dunia diberikan kepadamu, hidup kekal dan endingnya masuk surga. Atau sekarang kamu habis waktumu, sebagaimana takdirmu, sudah kamu meninggal, kemudian kamu nanti masuk surga. Dan Rasulullah mengatakan apa? Aku rindu kepada liqa'i rabbi, aku kangen dan rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa ya, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, orang yang berjumpa dengan Allah berarti sudah siap. Orang yang mau pulang kampung itu berarti sudah siap. Kapan ya pulang kampung? Kenapa? Dia sudah siap. Bisnisnya sudah lagi bagus-bagusnya, istrinya tambah satu, anaknya banyak, mobilnya baru, bla bla bla. Maka dia pengen cepat pulang, kan gitu logika kita. Tapi orang yang nggak sukses, bahkan semakin dekat waktu pulkam, malah kacau bisnis. Maka kalau bisa diperpanjang waktunya, kan begitu. Nah, itu logika kita ya. Nah, Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, kangen dengan Allah, Allah pun kangen berjumpa dengan hamba itu. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, berarti dia tidak, tanda kutip, tidak siap, maka Allah pun benci bertemu dengan orang tersebut. Nah, Nabi Muhammad memilih ila rafiqil a'la. Makanya di akhir hayat, nanti kalau kita sampai bahasanya, Rasulullah meninggal dunia kemudian mengatakan, ila rafiqil a'la, saya ingin berjumpa dengan zat yang maha tinggi, kekasihku yang maha tinggi. Dikasih pilihan, tapi Rasulullah nggak mau, sudah ingin jumpa dengan Tuhanku saja. Ini pilihan, ma'asyiral muslimin. Kalau seandainya kira-kira ya, saya dan antum dikasih pilihan yang mana kira-kira? Pasti sepakat semua pilih yang nomor satu. Pasti kalau kita. Tapi Nabi Muhammad tidak, karena pikirnya akhirat, dunia itu gak apa-apa. Karena Rasulullah telah diperlihatkan hakikat dunia, kehidupan dunia, dan hakikat kehidupan surga. Kapan? Ketika Isra dan Mi'raj. Maka suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam Masjid Nabawi, lihat sahabat juga manusia, ada yang ketawa, ada yang senyum, bercanda dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Law ta'lamuna ma'alam
wala bagaitum wala dhahiktum qalila wala bagaitum katsira. Wahai sahabatku, jika kalian tahu sebagaimana yang aku tahu hakikat kehidupan, hakikat surga dan neraka dan dunia ini, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Nah, kita ini ya kan, orang nggak tahu dunia yang sebenarnya, apalagi akhirat, makanya sering banyak ketawa dan lupa daratan. Itu tanda kita nggak tahu hakikat dunia dan hakikat akhirat. Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah tertawanya pun nggak sampai terbuka semua mulutnya. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah diantara tanda-tanda yang ternukilkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ringkas kembali. Yang pertama adalah apa? Fathul Mekah, diturunkan surat An-Nasr. Itu tanda alamat Rasulullah sudah semakin dekat ajalnya. Yang kedua, wahyu diturunkan berturut-turut seiring dengan banyaknya orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu juga sebagai tanda dekatnya wafatnya Rasulullah karena tugasnya hampir usai. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW di murojaah Quran sebelum tahun wafatnya Rasulullah, sebelum tahun ke 11 masuk ke 11 Hijriah atau ke 63 tahun itu biasanya cuma sekali murojaahnya, tapi saat itu 2 kali bahkan. Ini mengisyaratkan semakin tua semakin rajin baca Quran. Kenapa? Mau balik kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jangan malah lalai, jangan malah lupa, harus diperbanyak baca Al-Quran. Yang terakhir, Nabi Muhammad menjelang wafatnya disampaikan kepada putrinya, diberikan pilihan hidup selama-lamanya beserta dunia serta isinya, artinya jadi raja Rasulullah, tapi masuk surga akhirnya bersama umatnya, atau Rasulullah ya sudah ketentuannya sebagaimana takdir yang awal, kemudian beliau wafat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini isyarat dan tanda-tanda yang diisyaratkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tadi dikatakan di awal apa hikmah dan rahasianya agar umat mengambil pelajaran. Satu di antaranya agar kita lebih siap untuk itu ketika ingin datang musibah malapetaka yang paling besar yang pernah menimpa umat ini, yaitu dengan berpisahnya kita dengan Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. 2 bahasan alhamdulillah sudah usai, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, bahasan-bahasan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, silakan jika ada yang mau menambahkan atau bertanya, fadhil silakan. Silakan kalau ada. Tidak ada, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kalau tidak ada, ya bersyukur kepada Allah Ta'ala, berarti semuanya paham. Alhamdulillah, tidak ada iskal ya. Cukup ya. Baik, kalau ada nanti next time ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan Allah mengampuni seluruh dosa dan kelalaian kita, dan Allah mengistiqomahkan kita hingga akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.